Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi sekalian SMA Ar-Rahman kelas 11 di semester 2 ini, setelah kita melaksanakan PTS, kita akan masuk kepada materi tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kaitannya dengan kompetensi dasar, nanti dia akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam, tujuan prinsip ekonomi Islam, kemudian dalil prinsip dan praktek ekonomi Islam, serta praktek ekonomi Islam itu sendiri. Dan nanti diakhiri dengan hikmah dan prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Para siswa sekalian, ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang secara bahasa berasal dari kata amala ya'mulu muamalatan, yang berarti saling berbuat, saling berusaha, dan saling beramal. Pengertian sistem ekonomi Islam ini adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yang diatur dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Kemudian tujuan dari prinsip ekonomi Islam itu sendiri, yang pertama adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami. Kemudian yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa, akal, keturunan, dan menyelamatkan hartanya. Para siswa sekalian, dalil prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dalam dalilnya, praktek ekonomi Islam itu dikenal dengan dalam surah An-Nisa ayat 29. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian dilakukan secara terencana dan profesional. Kemudian juga dilakukan secara adil. Kemudian dilakukan secara penuh tanggung jawab dan amanah. Kemudian dalam prinsip ekonomi Islam juga menghindari sebuah riba. Yang riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Artinya, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar hukum dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam hal ini juga diriwayatkan oleh Imam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua saksinya, dan Rasul berkata mereka semua berdosa. Kenapa riba itu diharamkan? Pertama, dapat menimbulkan eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar atau orang-orang kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Kedua, dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antar si kaya dan si miskin. Juga yang ketiga, dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu, bertambah berat bebannya. Kemudian dalam praktek ekonomi Islam itu ada juga yang dikenal pertama jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari al-bai yang artinya jual dan asyira yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli ialah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad, ijab atau qabul. Nah, dalam jual beli ada rukun-rukun jual beli. Yang pertama antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli itu syaratnya dia harus berakal dan dapat membedakan. Yang kedua,
dengan berkehendak sendiri, bukan dipaksakan jual beli itu. Kemudian jujur, kemudian menepati amanah dan khiar. Kemudian yang kedua, antara uang dan barang, syaratnya uang dan barang itu harus suci. Ya, tidak boleh barang dan jual itu dengan yang haram. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian keadaan barang milik si penjual. Kemudian barang diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kemudian kadar dan ukurannya. Maka yang terakhir adalah rukun jual beli, yaitu ada ijab dan qabul. Dalam hal ini, agama melarang jual beli. Di antaranya membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar. Sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Kemudian menjual barang untuk menjadi alat maksiat. Itu jual beli yang dilarang oleh agama. Kemudian juga membeli barang untuk ditahan agar dapat nanti dijual setelah harga itu menjadi mahal, atau menimbun barang, itu tidak boleh. Ya, apalagi di masa pandemik ini, misalkan ada yang menimbun barang, itu haram hukumnya. Ya. Yang kedua adalah syirkah. Ya. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilah syirkah atau kongsi ialah perserikatan yang terdiri dari atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Itu syirkah, arti perserikatan biasanya. Syarat-syarat syirkah itu pertama sigot atau lafaz akad atau surat perjanjian. Kemudian orang yang berserikat, kemudian pokok modal yang disepakati. Para siswa sekalian, ada bentuk-bentuk syirkah. Yang pertama adalah syarikat harta atau syirkatul inan. Syirkatul inan ini akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha atau bisnis atas dasar membagi untung dan rugi atau profit and loss sharing sesuai dengan besar kecilnya modal. Ini biasanya oleh perserot terbatas atau PT, kemudian ada firma atau FA. Yang kedua adalah bentuk syirkah syarikat kerja. Syarikat kerja adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bergerak dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau baik bentuknya barang atau jasa. Hukum kerjasama sebagian ulama mengatakan faedah syarikah kerja antara lain mengajukan kesejahteraan rakyat dengan cara yang baik, menguatkan hubungan antar bangsa, ya. Di antaranya ada macam-macamnya, yaitu ada kirot mudorobah, kemudian ada musyakoh atau paruan kebun misalkan, atau mujaroah dan mukobaroh, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Para siswa sekalian, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut dalam pertemuan berikutnya. Tugas pada hari ini adalah para siswa kelas 11 kalian harap mencatat apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti bisa dikirim catatan itu via CBT atau langsung japri ke Bapak. Bapak tunggu tugasnya ya pada hari ini sekitar pukul 16 sore atau jam 4 sore. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat belajar walaupun secara online. Semoga Allah selalu memberikan kita sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah dalam belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.